Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rin Putri Nur Cahyani dengan NIM 61201230263, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 3. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang sedikit materi yang telah dijelaskan. Yang pertama ada ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Yang kedua ada perkembangan teori ekonomi. Yang ketiga ada elastis permintaan dan penawaran. Yang keempat ada teori biaya. Yang kelima ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang keenam ada struktur pasar. Yang ketujuh ada pendapatan nasional. Yang kedelapan ada persaingan monopoli. Yang kesembilan ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang ke-10 ada kebijakan fiskal dan moneter. Dan yang ke-11 adalah perekonomian terbuka. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah bidang yang mempelajari tentang pengelolaan sumber daya secara perorangan, masyarakat, kelompok, dan negara. Ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana seseorang membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya serta bagaimana sumber daya itu dapat digunakan secara efisien untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di sini juga ada jenis-jenis ilmu ekonomi. Yang pertama ada ilmu ekonomi moneter. Yang kedua ada ilmu ekonomi publik. Yang ketiga ada ilmu ekonomi industri. Yang keempat ada ilmu ekonomi internasional. Yang kelima ada ekonomi sumber daya alam. Yang keenam ada ekonomi publik. Yang ketujuh ada produksi. Yang kedelapan ada distribusi. Yang ke-9 ada konsumsi, yang ke-10 ada pasar, dan yang ke-11 ada kebijakan ekonomi. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Definisi menurut para ahli, perkembangan teori ekonomi adalah sebagai perubahan dan pembaruan teori-teori yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah. Setiap teori ekonomi lahir sebagai respon terhadap konteks historis dan kebutuhan pada masanya, dimulai dari pemikiran ekonomi klasik hingga teori ekonomi modern. Teori klasik menurut para ahli, yang pertama ada Adam Smith tahun 1776. Perekonomian adalah hasil dari mekanisme pasar yang bekerja secara ilmiah tanpa intervensi pemerintah yang dikenal sebagai prinsip laissez-faire. Nah, yang kedua ada David Ricardo tahun 1817 menambahkan konsep keunggulan komparatif yang berpendapat bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan setiap negara jika mereka fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan yang relatif. Yang ketiga, menurut John Maynard Keynes pada tahun 1936 menantang teori klasik dengan teori Keynesian yang menekankan bahwa intervensi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama selama resesi atau depresi. Nah, di sini juga ada teori neoklasik, merupakan perkembangan dari teori ekonomi yang muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori pertumbuhan ekonomi modern menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Nah, faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menurut pertumbuhan ekonomi modern ada 7 poin. Yang pertama ada akumulasi modal, yang kedua ada tenaga kerja, yang ketiga ada inovasi,
dan teknologi. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Yang kelima ada perdagangan internasional. Yang keenam ada sumber daya alam, dan yang ketujuh ada infrastruktur. Yang ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini juga ada macam-macam perhitungan elastisitas permintaan. Yang pertama ada elastisitas silang, yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain. Itu disebut dengan permintaan silang. Nah, yang kedua ada elastisitas pendapatan, yaitu koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembelian. Nah, itu disebut dengan elastisitas permintaan. Di sini juga ada pengertian elastisitas penawaran, ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama ada permintaan dan penawaran tidak elastis sempurna. Yang kedua ada permintaan dan penawaran tidak elastis. Yang ketiga ada permintaan dan penawaran uniter elastis. Yang keempat ada permintaan dan penawaran elastis. Yang kelima ada permintaan dan penawaran elastis sempurna. Materi yang keempat adalah teori biaya. Nah, pengertian dari teori biaya adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi yang membahas tentang berbagai jenis biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, di sini juga ada jenis-jenis biaya. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dan biaya marginal. Di sini ada pengertian teori penerimaan. Nah, teori penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas tentang pendapatan atau pemasukan yang diperoleh oleh perusahaan. Dari yang kelima adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan. Definisi produksi. Menurut Sofyan As-Sauri pada tahun 1980, produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambahkan kegunaan suatu nilai barang atau jasa, baik menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Nah, tujuan produksi memiliki 4 poin. Yang pertama ada memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua ada mencari keuntungan. Yang ketiga menjaga keberlangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi. Nah, di sini juga ada fungsi produksi, yaitu jumlah output yang harus dihasilkan serta jumlah input yang akan digunakan merupakan dua variabel yang terlibat dalam kegiatan produksi yang mempunyai hubungan fungsional atau pengaruh satu sama lain. Nah, di sini juga ada faktor penentu keberhasilan produksi. Yang pertama ada jenis barang, yang kedua ada jumlah yang dihasilkan, yang ketiga ada mutu barang, dan yang terakhir ada ketetapan waktu. Yang keenam yaitu struktur pasar. Nah, definisi struktur pasar adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan karakteristik dan kondisi suatu pasar, termasuk jumlah penjual dan pembeli, jenis produk yang diperjualbelikan, serta hambatan masuk dan keluar pasar. Nah, di sini juga ada fungsi struktur pasar. Yang pertama ada menentukan harga yang diterima oleh pembeli. Yang kedua menentukan tingkat efisien. Yang ketiga ada menunjukkan kemampuan pasar. Yang keempat ada menentukan potensi pasar. Dan yang kelima ada membantu perusahaan menguasai sasaran pasarnya. Selanjutnya ada sistem struktur pasar dan contohnya. Yang pertama ada struktur pasar persaingan.
Contohnya yaitu pasar beras. Nah, yang kedua ada struktur pasar monopoli. Contohnya yaitu PLN. Yang ketiga ada struktur pasar oligopoli. Contohnya industri telekomunikasi. Yang keempat ada struktur pasar monopolistik. Contohnya industri pakaian. Dan yang terakhir yaitu struktur pasar monopsoni. Contohnya perusahaan pertambangan. Materi yang ketujuh yaitu pendapatan nasional. Nah, pengertian dari pendapatan nasional merupakan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir William Petty dari Inggris pada tahun 1665. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto, bisa disebut PDB. Nah, yang kedua ada produk nasional bruto atau PNB. Nah, yang terakhir ada produk nasional neto, bisa disebut dengan PNN. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Yang kedua ada konsumsi dan tabungan, dan yang terakhir ada investasi. Materi yang ke-8 yaitu persaingan monopolistis. Monopolistis adalah sebuah bentuk pasar yang berada di dalam pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan monopoli. Nah, di sini juga ada bentuk-bentuk persaingan monopolistis. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua ada lokasi strategis, yang ketiga ada perbedaan layanan, yang keempat ada promosi dan iklan, yang kelima ada harga dan diskon. Nah, di sini juga ada beberapa ciri-ciri. Nih, yang pertama ada banyak penjual dan pembeli, yang kedua ada diferensiasi produk, yang ketiga ada kekuatan harga terbatas, yang keempat ada promosi aktif, dan yang kelima ada hambatan masuk rendah. Nah, di sini juga ada sistem dan contoh persaingan monopolistis. Yang pertama ada diferensiasi produk. Nah, contohnya itu industri air mineral. Yang kedua ada kebebasan masuk dan keluar pasar. Contohnya yaitu industri pakaian. Yang ketiga ada harga sebagai penentu sekunder, contohnya restoran cepat saji. Dan yang terakhir ada pengaruh non harga dalam kompetensi, contohnya industri rokok. Materi yang ke-9 ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Nah, definisi pasar bebas adalah suatu sistem ekonomi di mana kegiatan jual beli barang atau jasa dilakukan dengan kebebasan tanpa campur tangan pemerintah, seperti pengendalian harga, pembatasan kuota, atau regulasi perdagangan lainnya. Nah, jenis-jenis dari pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Yang pertama ada pasar bebas nasional, yang kedua ada pasar bebas internasional, dan yang ketiga ada pasar bebas terbatas. Materi yang ke-10 yaitu kebijakan fiskal dan moneter, merupakan dua instrumen penting dalam mengatur perekonomian suatu negara. Nah, keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam mengendalikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Kebijakan moneter mengacu pada tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Nah, sedangkan kebijakan fiskal bertujuan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas fiskal negara. Materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka dapat diartikan sebagai perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan nasional, yaitu ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Nah, perekonomian
terbuka adalah sistem ekonomi yang mengutamakan interaksi dengan dunia luar lewat perdagangan internasional. Nah, di sini juga ada fungsi perekonomian terbuka. Yang pertama ada meningkatkan akses ke pasar global. Yang kedua ada mendorong aliran investasi asing. Yang ketiga ada diversifikasi sumber daya alam dan sumber pendapatan. Yang keempat ada meningkatkan transfer teknologi. Yang kelima ada memperkuat posisi geopolitik dan kerjasama internasional. Mungkin cukup sekian dari materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.